Kementerian Pertahanan, Kemenhan, mendapatkan pagu anggaran tahun 2021 dari pemerintah sebesar Rp136,995 triliun. Pagu anggaran Kemenhan tersebut naik dibandingkan tahun 2020 yang ditetapkan sebesar Rp117,909 triliun. Dikutip buku 3 Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian, Lembaga, RKAKL, tahun anggaran 2021 dari Kementerian Keuangan, Sabtu, tanggal 22 Agustus tahun 2020, pagu anggaran Kemenhan tersebut digunakan salah satunya untuk pengadaan dan peremajaan alat utama sistem persenjataan, alutsista TNI. Di tahun 2021, Kemenhan juga akan melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis dalam rangka mendukung terwujudnya pemenuhan minimum essential force (MEF) untuk menjamin tegaknya kedaulatan, terjaganya keutuhan wilayah NKRI. Beberapa output terkait pengadaan, modernisasi, serta perawatan dan pemeliharaan harwat persenjataan TNI yang akan dicapai Kemenhan di tahun anggaran 2021 antara lain, TNI AD sebesar Rp2,651 triliun untuk pengadaan material dan alutsista strategis, dan untuk perawatan alutsista Arhanud, overhaul pesawat terbang, dan heli angkut sebesar Rp1,236 triliun. TNI AL sebesar Rp3,751 triliun antara lain pengadaan kapal patroli cepat dan peningkatan pesawat udara Matra Laut, serta Rp4,281 triliun untuk pemeliharaan dan perawatan alutsista dan komponen pendukung alutsista. TNI AU sebesar Rp1,193 triliun antara lain pengadaan penangkal serangan udara PSU dan material pendukung, serta pemeliharaan dan perawatan pesawat tempur sebesar Rp7,004 triliun. Dalam perencanaan anggaran tahun 2021, output lain yang direncanakan kementerian yang dipimpin Menhan Prabowo Subianto ini yakni dukungan pengadaan alutsista sebesar Rp9,305 triliun. Lalu pembangunan Jalan Inspeksi Pengamanan Perbatasan, JIPP, sepanjang 375 km sebesar Rp321 miliar. Dari pagu anggaran yang akan didapatkan Kemenhan pada tahun depan tersebut, belanja akan diprioritaskan untuk mendukung stimulus ekonomi, kontrak multi-years, carry-over dari kegiatan tahun 2020, biaya operasional, dan dukungan operasional pertahanan. Tukin TNI naik 80%. Salah satu prioritas yakni menaikkan kesejahteraan prajurit TNI dengan meningkatkan tunjangan kinerja atau Tukin sebesar 80% di tahun 2021. Pagu anggaran tersebut telah memperhitungkan antara lain alokasi untuk belanja pegawai karena ada rencana kenaikan tunjangan kinerja sebesar 80% sesuai janji Presiden RI, Joko Widodo, saat pidato di acara HUT TNI ke-74, bunyi buku 3 Himpunan RKAKL tahun anggaran 2021. Selain untuk kenaikan tukin prajurit TNI, alokasi lain yakni belanja barang karena kenaikan anggaran untuk pemenuhan pemeliharaan dan perawatan alutsista kesiapan sampai dengan 70% dan pemenuhan kebutuhan BMP sebesar Rp6,112 triliun. Lalu penyelesaian pekerjaan yang ditunda tahun anggaran 2020 dan dialokasikan di tahun anggaran 2021 sebesar Rp11,132 triliun. Anggaran kesehatan sebesar Rp2,941 triliun yang digunakan untuk pelayanan rumkit militer, yang bersumber dari RM, PNBP dan BLU sebesar Rp1,870 triliun, serta rencana upgrade peralatan kesehatan melalui pinjaman luar negeri sebesar Rp1,071 triliun. Kesejahteraan prajurit TNI juga ditingkatkan dengan pembangunan rumah dinas prajurit sebesar Rp964,5 miliar yang berasal dari sumber dana utang negara prinsip syariah atau surat berharga syariah negara (SBSN). Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bijak dan efisien dalam mengelola anggaran kementerian yang dipimpinnya. Pasalnya, Kemenhan diberi porsi anggaran paling besar dibanding instansi lainnya yakni sebesar Rp127 triliun pada 2020. Kemenhan anggarannya berasal dari rupiah murni yang diambil dari pajak, pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri, ujar Sri Mulyani. Banyak peralatan militer kita dibeli dari luar negeri. Pengadaan alat utama sistem persenjataan, alutsista, membutuhkan proses yang panjang, sambungnya. Wanita yang akrab disapa Ani itu menilai Menhan dan Panglima TNI harus duduk bersama agar belanja alutsista dapat lebih efisien dan memberikan kepastian.